Letnan Kolonel CKM Suhartono yang membawahi daripada Rumkit tingkat 4010 akan mengadakan konferensi pers kaitannya dengan pasien atas nama Kapten Infantri Leo Sianturi yang pada dasarnya videonya sudah viral. Saya membuat satu pernyataan bahwasannya pernyataan Kapten Infantri Leo Sianturi ini itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Kronologis yang akan saya ceritakan adalah yang pertama, Kapten Infantri Leo Sianturi sebagai Komandan Koramil di jajaran Korem 022 Pantai Timur menderita penyakit, datang ke poliklinik rawat jalan, kemudian atas saran dokter dirawat mulai hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 kurang lebih jam 14.00 dengan sakitnya adalah gout arthritis. Pagi pada saat aplusan namanya pergantian shift, perawat mengunjungi pasien ke ruang rawat inap dan sesuai dengan SOP atau prosedur dari rumah sakit menanyakan apakah sudah makan, bagaimana kondisinya saat ini, kemudian bagaimana istilahnya makan, apakah sudah dimakan. Ternyata makanan itu tidak dimakan. Kemudian ada ketersinggungan yang diucapkan oleh perawat. Ketersinggungan itu membuat pasien ini tidak nyaman. Sebenarnya itu sudah merupakan satu protap. Jadi intinya adalah pasien-pasien yang dirawat, apalagi militer, adanya rumah sakit tentara ini karena ada tentara. Jadi dirawat sudah sesuai dengan prosedur. Jadi tidak ada kami terlantarkan. Tapi karena ketersinggungan itu kemudian yang bersangkutan marah-marah. Kemudian meminta agar dipindahkan ke rumah sakit Vita Insani. Kami sudah berupaya untuk merawat dengan baik. Kemudian kalau dia pindah juga kami fasilitasi, tetapi pada kenyataannya tidak mau memfasilitasi. Kronologis ini saya tanyakan kepada perawat dan staf saya. Jadi pada dasarnya tidak ada kami menolak, tidak ada kami mengusir daripada pasien itu. Jadi prioritas karena fungsi kami sebagai pelayanan siapapun yang sakit. Karena pasien umum aja kami layani dengan baik, apalagi pasien dinas. Jadi pada dasarnya, pada intinya kami tidak pernah menolak, kami tidak pernah mentelantarkan pasien dinas. Itu saja saya kira yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, dipersilakan bagi para rekan-rekan pers. Gimana tidak diberlakukan di sini gimana? Pada dasarnya kalau BPJS tentara itu tetap aktif. Karena dia BPJS itu kan dipotong dari gaji, bukan tidak ada. Jadi aturan mainnya adalah pasien di sini. Kalau pasien itu datang, administrasi belakangan. Jadi kita tidak pernah menterlantarkan, apalagi pasien emergensi. Kita tolong dulu nyawanya, siapapun dia, baru nanti administrasi belakangan. Berarti artinya BPJS beliau aktif di. Aktif. Apakah pasien keluar sudah melalui secara administrasi? Karena kita melihat dari video atau dari keadaan yang kita lihat tadi itu pasien keluar dengan masih keadaan berinfus. Bisa minta penjelasan sedikit? Sebenarnya begini, jadi sudah saya cari informasi ke kita sudah menyarankan ke dia kalau memang butuh rujukan kami akan merujuk. Mungkin ke rumah sakit tingkat 2 Putri Hijau di Medan yang lebih efektif, tapi yang bersangkutan malah naik mobil penumpang pergi. Artinya data dia masih ada tinggal di sini. Siap. Rekam mediknya masih di sini. Jadi kalau misal mau merujuk kita layani. Nah, tapi kan kita patuh taat kepada aturan rumah sakit, dokter yang merawat. Sehingga kalau misalnya dia butuh dirujuk, mungkin sampai tingkat pusat kita akan rujuk. Kalau penyakitnya dia
Dia masuk mulai tanggal 24, jadi tadi siang sekitar jam 12 dia pergi. Hari Kamis berarti baru 1 hari. 1 hari. Satu malam lah. 1 malam belum nyampe. Sakit yang diderita Bapak Kapten Leo apa? Itu dalam istilah medik gout arthritis. Nah, jadi arthritis itu apa? Peradangan sendi tulang. Kayak samuran gitu nanti. Ya benar, tapi istilah Status dia kan prajurit nih Pak. Beliau apakah sudah ada melakukan pemeriksaan atau sudah dilakukan pemantauan? sudah kita. Jadi ke Pita Insani juga kita antar, ya kan? Kita antar, kita beri pelayanan mau di ruang mana yang nyaman. Kemudian sore tadi Dandim juga sudah lihat, ya, Dandim yang baru. Informasinya Pak, saat pasien keluar dari rumah sakit diikuti oleh pihak rumah sakit juga Pak? Sampai Ya benar, diikuti, masuk ke ruangannya. Itu. Izin komandan bisa perawat naik ke toilet atau susah toilet apa sebenarnya apa? Saya Perawat Dewi sebagai wakil kepala ruangan ruang anggrek. Saya sebagai perawat kalau kami mau tukaran shift antara malam ke pagi selalu kami serah terima. Saat operan itu, ya pada saat operan itu saya bukan antara bapak itu dengan saya, tetapi yang dinas malam juga ada dan dinas yang pagi juga ada. Kami mungkin ada di kelas. Berarti intinya adanya sedikit ketersinggungan. Rumah sakit Putrijo, kita rujuknya ke sana. Sesuai hasil pemeriksaan dokter Hasil pemeriksaan dokter, kalau memang dia sempurna dokter di sini obatnya tidak ada, misalkan pelayanannya alatnya kurang memadai, ya kita rujuk ke Rumah Sakit Putrijo. Siap. Ya. Pak, tindakan dari Kapten Leo ini melanggar kompetensi sendiri atau Kalau saya apa yang disampaikan si Anturiti salah karena sepihak dia aja. Harusnya dia konfirmasi dulu. Kalau dia kan prajurit kalau ada mungkin yang kurang pas di mana dia berobat, dia lapor ke atasan, mungkin ke Dandim selaku atasannya. Dandim nanti akan menyampaikan ke Dandenkes. Koordinasi antara Dandenkes sama Dandim, katanya ada anggotanya yang berobat tidak dilayani. Dia seperti itu. Kalau dia seperti itu melapor kemana-mana, itu tidak punya etika sebagai seorang prajurit seperti itu. Kira-kira ada sanksi Pak? Ya, kalau itu nanti kita tunggu laporan kita lapor ke pimpinan, petunjuk pimpinan seperti apa. Kalau saya